Hai, minasan, konnichiwa. Perkenalkan nama saya Melati. Saya melalui akun TikTok Nihongo Lovers ini, saya ingin berbagi kepada minasan mengenai bahasa Jepang. Jadi sesuai dengan namanya Nihongo Lovers berarti target dari akun ini adalah minasan yang menyukai bahasa Jepang, ingin mungkin ya ke Jepang atau mungkin bekerja di Jepang atau mungkin eh, ingin menguasai bahasa Jepang meskipun mungkin ada dengan bisa berkomunikasi dengan temannya orang Jepang barangkali ya. Jadi bagi minasan yang belum memiliki dasar bahasa Jepang sama sekali, silahkan eh, belajar dari buku-buku yang ya bisa minasan dapatkan di toko buku di dekat tempatnya minasan tinggal semuanya. Oke. Pada bagian eh, di akun ini saya akan menjelaskan 4 bagian ya. Jadi fokus dari akun ini adalah yang pertama adalah tata bahasa tentu saja ya. Yang kedua adalah penggunaan kata. Yang ketiga adalah eh, bacaan nanti, penguasaan bacaan, pemahaman bacaan. Dan yang keempat adalah pemahaman pendengaran. Nanti jadi minasang silahkan follow akun ini dan bisa juga temukan di Instagram Mia Autumn Lover ya. Silahkan follow akun Instagram pribadi saya juga. Pada bagian pertama di video perdana dari akun ini, saya akan menjelaskan kepada Minasang itu yang pertama adalah karakteristik bahasa Jepang dibandingkan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Minasang selama ini menganggap bahwa eh, tidak perlu menguasai bahasa Indonesia, itu salah besar ya Minasang ya. Jadi Minasang itu harus menguasai bahasa Indonesia, itu akan membantu Minasang dalam menguasai bahasa Jepang. Itu benar ya. Eh, jadi bagi minasan yang bahasa Indonesianya suka berantakan selama ini, silahkan memperbaiki bahasa Indonesianya. Jadi ketika belajar bahasa Jepang itu jauh-jauh akan lebih mudah ya. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan karakteristik bahasa Jepang dibandingkan bahasa Indonesia ya. Jadi silahkan minasang lihat di bagian ini. Yang pertama adalah tentu saja dari huruf ya. Minasang sudah bisa melihat itu. Tadi juga bahasa Jepangnya sudah lain hurufnya ya. Jadi ada hiragana, katakana, dan kanji. Romaji juga digunakan dalam bahasa Jepang. Sementara dalam bahasa Indonesia itu hanya menggunakan huruf Latin. Ya. Jadi A, B, C, D gitu ya. Eh, Sementara berikut yang perbedaan dasar yang kedua adalah sistem kalimat SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat ya. Ya. Sementara dalam sistem kalimat bahasa Indonesia itu adalah subjek, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi ya dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia, keterangan ini bisa depan belakang ya, agak fleksibel penempatannya, tetapi pada dasarnya adalah predikatnya, posisi predikat itu di belakang kalau dalam bahasa Jepang ya, sementara dalam bahasa Indonesia adalah setelah subjek. Oke. Yang kedua adalah eh, hukum MD, menerangkan diterangkan, itu dipakai dalam bahasa Jepang. Menerangkan diterangkan artinya kata yang diterangkan itu menyusul di belakangan. Sementara diterangkan menerangkan artinya kata yang diterangkan itu muncul di depan. Sebagai contoh adalah ayah saya. Yang diterangkan adalah ayah, yang menerangkan adalah saya. Ya, sementara dalam bahasa Jepang adalah saya, ayah. Ya, ini hampir sama dengan bahasa Inggris my father. Tetapi dalam bahasa Jepang itu dibantu ya, kata benda dan kata benda itu harus direkatkan dengan partikel no. Itu dia. Jadi minasang harus terbiasa dengan posisi ya terbalik-terbalik ya dalam belajar bahasa Jepang. Oke, ya. Berikutnya ya untuk hari ini video perdana saya. Bagaimana kalau misalnya ya tadi kan sudah saya sebutkan di sini bahwa eh, subjeknya saja yang sama urutannya di sini ya, subjeknya saja. Ya. Lalu bagaimana kita mengetahui subjek dalam kalimat bahasa Jepang? Ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu eh, subjek itu ditandai dengan 3 partikel. 3 partikel artinya 3 kata bantu ya yang menunjukkan subjek dalam kalimat. Yang pertama adalah wa ya.
ga, dan mo. Jadi kalau misalnya ketiga kata ini tidak ada dalam kalimat, berarti kata yang disebutkan di dalam kalimat itu bukanlah subjek. Tapi bukan berarti subjeknya tidak ada misalnya. Di dalam bahasa Jepang, subjek sering disimpan gitu ya. Tidak disebutkan dalam bahasa Jepang. Ya, dalam bahasa Indonesia kan suka sekali ya, sering subjek berkali-kali. Nama saya Melati, saya berumur eh, 36 tahun, saya tinggal di Cilengsi misalnya ya. Jadi sayanya berulang kali. Sementara dalam bahasa Jepang itu subjek itu biasanya disebutkan sekali di depan. Kalau keterangan ya, penjelasannya belum berganti, maka subjeknya tetap tidak disebutkan lagi ya. Dan kadang-kadang subjek itu tidak disebutkan dalam kalimat. Lalu bagaimana kita mengetahui subjek dalam kalimat itu bila tidak ada ga, wa, dan mu, ya? Jadi hampir 90% itu ya. Ya, bila partikel wa, ga, dan mu tidak ada, itu maksudnya adalah saya. Jadi supaya kalimat bahasa Indonesianya sempurna, ketika minasang menemukan kalimat bahasa Jepang dan tidak ada subjeknya, ketika menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu tambahkan saja saya di depan. Ya, saya di depan. Ya. Jadi kalimatnya menjadi sempurna dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Lalu mari kita lihat contoh kalimat berikut. Cici ni okane o moraimashita. Ya. Cici okane o moraimashita. Moraimashita mendapat, okane uang, cici ayah. Siapa yang mendapat uang? Ya. Bila ya, kadangkala ya ketika menemukan kalimat seperti ini ya, ada dalam bahasa Indonesia subjek selalu di depan ya, subjek selalu di depan, maka orang akan secara ya cepat-cepat akan menjawab, ayah mendapatkan uang ya. Tetapi dalam kalimat ini bukan ayah yang mendapatkan uang, tetapi ayah yang memberi ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ketika dalam kalimat tidak ada subjeknya, maka tambahkan saya di depan. Jadi secara kalau sempurnanya kalimat ini adalah watashi wa cici ni okane o moraimashita. Jadi saya mendapat uang dari ayah. Jadi seperti itu ya. Jadi minasang harus hati-hati untuk memahami bahasa Jepang dan salah satunya adalah menguasai subjek dalam kalimat. Oke. Dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan ya kata bantu yang lain. Ya, jadi silahkan eh, ikuti terus akun ini. Ya. Sayonara.